Nah, di sini saya akan melanjut potong ya, potong waktu. Nah, di sini pada pertemuan yang selanjutnya ada regresi berganda tadi. Oke. Dan selanjutnya adalah untuk pertemuan yang selanjutnya juga masih membahas regresi berganda. Dan sini persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu berubah tak bebas dependen dan nilai-nilai satu atau lebih berubah bebas dependen. Nah, pada regresi berganda yang ini tadi ada dua komponen, yaitu ada dependent dan independent. Jadi nanti dipisahkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya masih ke regresi berganda. Regresi berganda ini adalah masih sama pada pertemuan yang sebelumnya. Pada regresi berganda sendiri tadi terdiri dari dependent dan independent. Oke. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan ke berapa? Yang ini 13 ya. Yang skala Likert. Oke, skala Likert ada pertemuan yang ke 14, di mana pada pertemuan 14 saya membahas mengenai skala Likert, di mana skala Likert adalah skala penelitian digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Nah, responden di sini diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Nah, di sini pada pembahasan skala Likert sendiri kita mencari beberapa responden untuk mengisi penelitian kita. Selanjutnya kita membahasnya di aplikasi SPSS seperti itu. Nah, untuk yang terakhir pertemuan ke-15 di sini kita membahas validitas dan reliabilitas. Di sini untuk validitas dan reliabilitas sendiri itu membuktikan kebenaran suatu butir, dan butir yang dikatakan salah atau benar apabila butir tersebut mempunyai kontribusi terhadap nilai variabel yang diukur. Oke, seperti itu. Dan jadi untuk validitas dan reliabilitas pada pertemuan ke-15 sendiri, kita membuktikan suatu butir itu benar atau tidak, seperti itu. Dan untuk pertemuan yang ke-16 kita klik dulu ya teman-teman untuk memastikan. Sepertinya pada pertemuan ke-16 kita diberi ternyata bukan ya, kita pertemuan sampai ke-15. Pertemuan yang terakhir yaitu membahas validitas dan reliabilitas. Oke, saya ulangi. Untuk pertemuan pertama memasukkan data ini. Pertemuan kedua mempelajari tentang bagaimana memasukkan data dalam bentuk diagram, dan pertemuan ketiga ini pengolahan menggunakan metode statistik deskriptif dengan menentukan median, modus, dan sebagainya. Dan untuk pertemuan keempat kita menggunakan statistik parametrik atau uji parametrik, dan kemudian kelima sama kita masih menggunakan uji parametrik. Dan untuk pertemuan ke-6 kita menggunakan uji beda rata, dan pertemuan ke-6 juga beda rata.
pertemuan kita. Oh, ini pertemuan kelima, pertemuan ke-6 uji beda rata, pertemuan ke-7 juga masih beda rata, uji beda rata. Dan kita pertemuan 8 UTS, pertemuan 9 kita uji non parametrik. Begitu juga pada pertemuan ke-10 yaitu uji non parametrik juga. Dan pada pertemuan ke-11 kita membahas regresi sederhana. Dan pada pertemuan 12 dan 13 kita membahas tentang regresi berganda. Pertemuan ke-14 kita membahas skala Likert, dan pertemuan ke-15 atau sebelum UAS kita membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Nah, begitu ya teman-teman. Dan untuk yang terakhir saya akan membahas kepada kalian atau memberitahu kepada kalian aplikasi SPSS itu seperti apa sih gitu. Nah, bisa kita lihat lambang SPSS adalah seperti ini. Kalau mau kita download di laptop, kita lihat ini. Dan di sini untuk pembahasan sendiri kita akan menggunakan beberapa metode. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk deskriptif statistik sendiri, oke, bisa kita cari tadi main median, kita menggunakan metode ini. Dan untuk regresi berganda, regresi sebagainya, regresi tadi kita menggunakan regression. Dan uji non parametrik sendiri kita menggunakan metode ini seperti itu. Uji rata kita menggunakan uji rata, beda rata kita menggunakan kompremin seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada beberapa metode yang kita gunakan untuk membahas kasus-kasus soal. Nah, mungkin pembahasan review dari saya seperti itu. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.